Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kerap kali di dalam pertemuan-pertemuan yang kita umat Kristiani adakan, dalam kesempatan makan bersama misalnya setelah pertemuan, umumnya lalu disambung dengan acara makan-makan. Dan sebagai orang Kristiani yang baik, sesuai kebiasaan kita selalu berdoa sebelum makan. Maka lalu biasanya juga diminta seseorang untuk memimpin doa. Dan kalau kita perhatikan, tidak jarang di antara kita ketika memimpin doa itu lalu mengatakan dalam salah satu bagian doa kita, "Terima kasih bahwa hari itu sudah boleh mendapatkan anugerah berupa makanan." Lalu setelah itu umumnya akan disambung begini, "Ya Tuhan, ingatlah orang-orang yang belum bisa makan seperti kami hari ini." Ya kan? Dan berilah mereka juga makan. Doa seperti ini kalau dipikir-pikir seperti melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan. Saya hari ini makan kenyang, saya ingat saudara-saudara yang belum bisa makan seperti saya, lalu saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong yang di sana yang belum bisa makan juga berilah makan seperti yang kami nikmati hari ini." Selesai. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini para murid datang kepada Yesus. Setelah seharian mereka bersama sekian banyak orang, tadi dikatakan lebih dari 5.000 orang.
Karena yang dihitung hanya laki-laki, berarti lebih dari 5.000 orang. Para murid mengatakan, Tuhan, suruh saja mereka pergi untuk mencari makan karena hari sudah malam dan kita di sini tidak ada apa-apa. Dan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya wes, suruh saja mereka bubar, cari makanan, nanti kalau sudah kenyang boleh kembali lagi. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Lalu para murid protes, Tuhan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan, tapi untuk orang sebanyak ini, 5.000 orang lebih. Kita bisa bayangkan para murid waktu itu ketika Yesus mengatakan, kalian harus memberi makan, pusing. Sama pusingnya kalau kita bikin acara lalu konsumsinya kurang. Tapi lalu Yesus melanjutkan, kumpulkan mereka dalam kelompok-kelompok ya, 50-50, lalu bawa apa yang ada, dan Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada para murid untuk dibagi-bagikan, dan akhir cerita tadi mengatakan, semuanya makan sampai kenyang, bahkan sisa yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul. Saudara sekalian yang terkasih, kita bisa menangkap cerita ini dengan secara spontan, ini mujizat pergandaan roti, oke. Tapi ada satu hal yang tampaknya bisa dan menarik untuk kita renungkan, persis ketika Yesus tadi mengatakan kepada para murid, kalian harus memberi makan. Yesus memang membuat mujizat. Tetapi ternyata mujizat itu oleh Yesus tidak dilakukan sendirian. Ia butuh kerjasama dari para murid, dan ia melibatkan para murid agar orang-orang yang hari itu datang dan berbondong-bondong mendengarkan dia, akhirnya bisa makan dengan kenyang. Dan itulah yang tadi dilakukan para murid, membagi dalam kelompok. Setelah Yesus memberkati, mengucap syukur atas roti dan memecah-mecahkannya, mereka bagi-bagikan itu. Itulah keterlibatan para murid. Kalian harus memberi makan. Saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kita mau meralat doa makan kita ketika kita berkumpul dan mengingat saudara-saudara yang sedang mungkin kita bayangkan tidak bisa makan seperti kita, tampaknya doanya akan menjadi lebih Kristiani ketika kita lalu mengatakan, Tuhan, bantulah kami juga untuk berani berbagi kepada mereka yang belum bisa menikmati seperti hari ini kami nikmati. Nah, sehingga kalau begitu kita tidak lepas tangan, kan? Mengingat bahwa ada banyak saudara lain yang mungkin juga belum bisa makan, maka mohon kepada Tuhan supaya hati kita juga tergerak memberi mereka makan. Mungkin tidak hari itu, mungkin kali lain, mungkin pada kesempatan yang lain. Tapi jelas semangat yang mau dibawa adalah, saya sebagai seorang Kristiani tidak bisa membiarkan saudara-saudara saya kelaparan sementara saya bisa makan. Ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Kalian harus memberi makan. Yesus membuat mujizat, iya. Tapi ia melibatkan para murid agar mujizat itu akhirnya bisa diselenggarakan dan dirasakan efeknya untuk orang banyak. Yesus tidak sendirian, ia melibatkan para murid. Saudara sekalian yang terkasih, maka hari raya tubuh dan darah Kristus sebetulnya mengajak kita untuk melihat semangat pembagian diri Kristus demi keselamatan sekian banyak orang. Yesus memang memberikan dirinya, inilah tubuhku, inilah darahku sebagai makanan dan minuman rohani, dan ia bagikan itu sehabis-habisnya dengan wafat di atas kayu salib. Namun tindakan Yesus yang membagi-bagikan dirinya ini adalah tindakan yang akhirnya juga ditunjukkan kepada para murid dan juga kepada kita yang percaya kepadanya untuk diteruskan. Perhatian Yesus, kesediaannya untuk berbagi, akhirnya menjadi sebuah ajakan dan perutusan bagi kita untuk juga turut seperti Yesus berani berbagi
Maka Yesus tadi katakan kepada para muridnya, kalian harus memberi makan. Saudara sekalian yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus akhirnya bukan hanya soal bahwa kita mengenangkan Kristus yang memberikan dirinya untuk kita sehingga boleh kita rayakan dan selalu kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi seperti hari ini. Tetapi kelanjutan dari perayaan Ekaristi ternyata membawa perutusan kepada kita seperti Yesus tadi katakan kepada para murid. Kalian harus memberi makan. Dan itulah maknanya ketika kita selesai mengikuti perayaan Ekaristi di akhir, lalu kita mendapatkan perutusan. Pergilah, wartakanlah Injil. Artinya, bawalah kabar gembira kepada banyak orang. Dan kabar gembira itu artinya juga kita membagikan diri kita seturut kemampuan, situasi, kapasitas, keadaan, atau apapun yang memang bisa kita lakukan. Dengan kata lain, saudara sekalian yang terkasih, semangat pembagian diri Yesus lewat tubuh dan darahnya membawa kepada kita perutusan untuk kita juga berani berbagi. Mungkin memang membagikan hidup kita, apa yang kita punya, bisa waktu, bisa kesempatan, bisa makanan, bisa mungkin pekerjaan, kesempatan, apapun juga. Tetapi intinya adalah bahwa kita diajak sama seperti Yesus yang berani membagi-bagikan karena menyadari itu semua datang dari Allah. Maka tadi dia bersyukur kepada Allah, berdoa, memberkati, dan baru dibagi. Demikianlah hidup kita. Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita, atas penyelenggaraannya, atas segala yang kita terima. Tetapi kemudian rasa syukur itu setelah mendapatkan berkat Tuhan, akhirnya dikembalikan kepada kita untuk kita bagikan. Dan itulah yang kita jumpai di dalam perutusan Ekaristi. Pergilah, kita semua diutus. Mari saudara sekalian yang terkasih, kalau kita sungguh menyadari bahwa Kristus sudah berbuat banyak dengan membagikan dirinya bagi kita, kita sekarang mohon rahmat kepada Tuhan agar boleh menghidupi semangat ekaristis ini bukan hanya di dalam ritual peribadatan, tetapi begitu kita keluar dari ruangan gereja, semangat ekaristis, semangat berbagi, bersyukur, ini kita lanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau begitu, maka perayaan tidak akan pernah terputus dengan hidup harian. Kalau tidak begitu, nanti seolah-olah kalau kita masuk gereja, kita bersyukur, kita berdoa, kita memuji Tuhan, tapi begitu keluar ruangan seolah-olah doa dan rasa syukur kita itu berhenti karena kita tidak lagi peduli pada sesama. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya semangat Ekaristi, semangat berbagi seperti Yesus bagikan dirinya ini akhirnya menggerakkan kita, membawa kita juga pada perwujudan yang nyata untuk berani juga membagikan hidup kita seperti Yesus sudah membagikan hidupnya bagi kita.